Banyak resto baru yang terkecoh dengan penawaran iklan yang ada di GrabFood, ShopeeFood ataupun di GoFood tanpa memahami sistemnya lebih detail. Hanya iming-iming resto Anda akan dilihat segini banyaknya oleh konsumen dan resto Anda akan mendapatkan pesanan sekian. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan dasarnya terlebih dahulu agar teman-teman antisipasi kerugian yang akan mendatang dari iklan. Simak videonya sampai selesai. Oke, sebagai mantan account manager dari GrabFood dan ShopeeFood, saya berkecimpung di dunia GrabFood dan ShopeeFood dan GoFood pun itu saya udah 5 tahun. Nah, dari sini saya mengetahui beberapa ilmu yang sudah saya dapat, yang sudah saya terapkan juga di resto saya juga, dan akan saya sampaikan ke teman-teman juga bagaimana sih antisipasi dan penjualan di GrabFood, ShopeeFood dan di GoFood nantinya. Nah, banyak sekali yang tergiur di iklan nih ya. Iklan itu apakah penting? Nah, apakah resto baru itu memerlukan iklan? Itu yang menjadi pertanyaan yang sering saya dapat selama menjadi account manager. Saya jawab dengan garis besar perlu, namun harus memiliki ilmu yang mumpuni untuk mengikuti iklan-iklan tersebut. Karena kalau tidak pasti rugi. Dan di GrabFood itu sering ada penawaran atau saldo iklan gratis. Nah, saldo iklan gratis itu betul itu gratis 100.000 sampai 150.000. Namun itu ketika dibuat, ketika itu habis, maka akan menyedot saldo dari penjualan teman-teman. Jadi anggaran tersebut bisa dimaksimalkan 150.000 untuk berapa hari. Nah, oke. Gambarnya seperti itu dulu. Sekarang banyak sekali yang pertanyaan di YouTube saya, bahkan masih ada yang WA saya juga, iklan yang baik itu yang seperti apa. Nah, di masing-masing platform itu ada penawarannya masing-masing. Nah, pertama di GrabFood. Di GrabFood itu yang ditawarkan dari Grab Merchant itu iklan per pesanan. Nah, iklan per pesanan ini ada plusnya, ada minusnya. Plusnya apa? Ketika kita melakukan anggaran misal 20.000 atau 50.000 sehari, nah dengan estimasi 12.000 per pesanan, karena ketika lebih rendah lagi untuk resto lama itu nggak bisa, tapi untuk resto baru ini bisa 3.000 per pesanan ya. Ini tergantung akunnya masing-masing ya, bisa dicek juga. Nah, misal ya, saya contohnya di GrabFood dulu untuk awal. Di GrabFood teman-teman mau buat iklan yang akan berjalan nantinya dengan budget 50.000 sehari. Nah, budget di sini 50.000 sehari, nanti teman-teman bisa anggarkan untuk berapa lama ya? Misal teman-teman buat iklan per pesanan yang ada di GrabFood. Nah, iklan ini akan memotong saldo teman-teman ketika ada pesanan. Plusnya apa? Plusnya itu resto teman-teman akan sering muncul. Teman-teman akan sering muncul tanpa dikenai biaya ketika tidak ada pesanan. Meskipun orang ngeklik resto Anda, mungkin teman-teman buat iklan banner nih di GrabFood. Nah, itu akan tayang tuh di aplikasi konsumen. Ketika konsumen ngeklik, teman-teman tidak akan mendapatkan potongan mendapatkan biaya, kena biaya sebelum konsumen itu check out atau pesan. Oke. Ketika mereka hanya ngeklik aja, maka resto tidak dapat. Ketika konsumen itu pesan, nah resto baru kena potongan. Potongannya berapa? Sesuai anggaran teman-teman yang bisa buat, yang teman-teman buat sendiri. Anggarannya berapa? Misal kalau saya biasanya pakai anggaran sehari 50.000. Dengan akun saya yang baru, resto saya yang baru, itu anggaran bisa 3.000 per pesanan. Kalau yang lama itu mentok hanya di 13.000. Jadi cukup berat yang resto lama, tapi yang resto baru ini bisa 3.000 per pesanan, dan itu cukup membantu gitu. Nah, itu kelebihannya. Resto kita bisa tampil terus tuh di halaman konsumen, dan kita tidak akan kena biaya sebelum mereka pesan. Minusnya, ketika konsumen pesan dengan potongan harga let's say sekitar 12.000, maka ini akan merugikan kita, merugikan sebagai resto. Karena apa? Pesanannya misal pesanan dia cuma harga menu teman-teman 25.000. Nah, nanti ada pesanan sekitar 12.000. Nah, ini
nanti akan potongnya sih di antara 12.000 atau ada persentase sekitar 30%-nya lagi. Nah itu ada perhitungannya detailnya lagi, cuman kita ambil terburuknya yaitu 12.000 per pesanan. Nah ini membuat agak berat juga di resto yang harganya murah, apalagi kayak di resto saya itu cukup berat kalau saya menggunakan skema yang ini. Oke, itu kelebihan dan kekurangan iklan di GrabFood yang per pesanan. Nah, apakah di GrabFood masih bisa iklan per klik? Nah, jawabannya bisa. Namun settingnya harus melewati Grab Merchant Portal pakai laptop, bukan pakai HP. Kalau dipakai HP hanya ada per pesanan. Kalau pakai laptop itu bisa buat per klik. Nah, anggarannya pun juga bisa disesuaikan, jadwalnya juga bisa disesuaikan juga. Nah, di sini kalau per klik minusnya itu, misal kita buat iklan banner. Nah, banner kita muncul nih. Terus ada konsumen ngeklik banner kita, resto kita udah kena biaya per kliknya berapa, biasanya di angka 800 sampai 1000 tergantung anggaran dari teman-teman yang yang teman-teman pakai. Nah itu ngeklik aja itu kena gitu, belum tentu pesan. Kalau yang tadi kan pesan dulu baru teman-teman kena potongan. Nah kalau yang per klik ini konsumen ngeklik aja itu teman-teman udah dapat potongan, minusnya di situ. Namun ketika perpesanan kayak semama nih hokinya, orang itu ngeklik satu kali dengan biaya cuma 800 rupiah dan ternyata dia check out dengan harga yang tinggi. Misal dia beli di harga 50-60 ribu, ya kita masih tetap untung gitu. Nah permasalahannya di sini adalah ketika banyak yang ngeklik tapi tidak beli. Nah itulah yang membuat tagihan-tagihan dari tagihan iklan dari teman-teman itu membengkak dan banyak sekali yang malah lebih boncos lagi. Nah disinilah harus kita pelajari, kita benar-benar buat anggaran tuh berapa. Kita harus siapkan dulu anggarannya sebelum kita membuat iklan. Kita estimasi dulu nih, karena iklan di GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood ini tidak bayar di awal tapi bayarnya di akhir. Beda dengan kita iklan di di Google, di Facebook, di Instagram, di YouTube, kita harus bayar dulu di awal. Karena ini bayarnya di belakang itu menurut saya lebih efektif, dan iklan yang bagus itu adalah iklan yang tidak ada jeda. Kalau kita ingin membuat algoritma resto kita menjadi lebih baik ya gitu. Nah cuman kita harus benar-benar siap dengan budget yang kita tentukan. Kita tentukan dulu nih gitu ya. Oke, itu plus minusnya di iklan di GrabFood, baik di baik di per pesanan atau per klik. Kalau teman-teman menggunakan sistem per pesanan itu lebih baik menggunakan iklan banner. Kalau teman-teman menggunakan sistemnya per klik itu lebih baik pakai searching, pakai iklan yang searching. Oke ya, itu untuk di GrabFood. Kita lanjut sekarang untuk di ShopeeFood. Kalau di ShopeeFood iklan itu ada dua jenis. Ada dua jenis iklan di ShopeeFood. Yang pertama itu per klik. Ya, itu per klik, sama penjelasannya sama persis dengan di GrabFood tadi. Ketika orang ngeklik resto kita, baik kalau di ShopeeFood belum ada yang banner kan, nggak salah, untuk merchant umum. Jadi hanya yang searching. Nah kalau searching, misal nih ada orang yang searching di ayam geprek gitu, nah muncul tuh resto saya paling atas. Ketika orang itu ngeklik, nah saya udah kena potongan, sama kayak di GrabFood tadi persis. Nah sistemnya seperti itu. Sistem yang pertama ini itu persis banget sama GrabFood tadi yang per klik ya, jadi nggak ada bedanya. Sistem yang kedua ini, nah saya pakai sistem yang kedua ini karena terbukti cukup efektif di 2 tahun yang saya jalankan ini, cukup efektif banget. Dulu emang saya mendapatkan komisi 1,7%. Jadi sistem ShopeeFood yang kedua, iklan yang kedua itu adalah kenaikan komisi. Nah kenaikan komisi di sini adalah saya awalnya dulu kena 1,7%, sekarang kena 2,72%. Nah menurut saya ini masih worth it untuk jalan di resto saya. Nah ini
beda case lagi ya, karena setiap resto memiliki strateginya masing-masing. Saya akan share apa yang sudah saya lakukan ya, dan sepengalaman saya waktu menjadi account manager dulu. Nah, kalau saya lebih cocok di kenaikan komisi di 2,72%. Karena apa? Karena exposure-nya itu udah banyak banget, udah sering muncul juga, sering dapat rekomendasi, dan saya tidak mendapatkan biaya per klik. Misal nih ada orang yang searching nih ayam geprek, nah muncul dari resto saya, orang tuh ngeklik berapa kali pun saya tidak akan kena potongan, karena potongannya itu per pesanan tapi dalam bentuk komisi. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran yang udah saya buat waktu saya masih menjabat sebagai account manager, dan itu udah terverify waktu itu. Nah, kalau ada perubahan mungkin saya bisa tanya ke teman-teman account manager yang masih ada, nanti akan saya update di video-video saya selanjutnya. Nah, potongannya masih cukup untuk membackup dari biaya operasional saya. Nah, kenapa saya milih yang naik komisi? Kenapa saya pilih naik komisi? Karena saya bisa menentukan budget di awal sesuai dengan harga yang saya miliki. Misal harga saya 10.000, nah saya harus kalkulasi nih dengan biaya komisi, dengan biaya promo, dengan biaya iklan di awal. Itu udah bisa. Kalau pakai komisi gini, gambarnya saya akan kepotong sekian, nanti dapatnya sekian. Itu udah bisa, kita bisa tentuin di awal. Nah, bedanya sama di GrabFood yang tidak menyediakan fitur tersebut, itulah bedanya. Kita tidak bisa menentukan harga di awal untuk budgeting iklan. Hanya kalau mau global itu bisa, cuman kalau untuk detail seperti di Shopee itu masih belum bisa. Hanya resto tertentu yang bisa naik komisi kalau di GrabFood. Kalau di ShopeeFood, semua resto mendapatkan tawaran tersebut ada di Shopee Partner. Nah, itu bisa dibaca juga, bisa dipelajari. Saya memilih yang itu, saya memilih yang komisi naik di angka 2,72%, karena ya tadi saya bisa menentukan harga di awal. Enaknya seperti itu. Nah, itu adalah sistem iklan yang ada di ShopeeFood. Nah, yang ketiga ada di GoFood. Nah, GoFood ini biasanya dia membuat promo bundling. Dia membuat skema untuk paket bundling. Seumpama nih, misal buat promo 30% plus iklan. Nah, iklannya berapa persen? Nah, iklannya ini biasanya disubsidi oleh GoFood, itu sekitar 60%. Nah, di GoFood ini hanya ada sistem per klik. Nah, cuman ini ringan banget di GoFood. Di GoFood itu kalau memang akunnya lagi beruntung ya, mungkin kalau jarang iklan nanti akan dapat subsidi juga. Nah, bahkan kemarin di resto saya yang baru itu mendapatkan hanya Rp130 per klik. Nah, itu langsung saya ambil. Menurut saya di GoFood, strategi saya di GoFood, ketika ada penawaran iklan di bawah iklan per kliknya di bawah 1.000 atau di bawah 800, itu kan saya ambil. Itu strategi saya ya, itu akan saya ambil. Karena apa? Karena menurut saya dengan biaya budget tersebut, dengan promo-promo yang sudah ada, itu udah saya kalkulasi dan itu masih cukup, masih masuk di range harga yang udah saya tentukan. Nah, cara menentukan harganya seperti apa? Di sini saya sudah membuatkan kalkulator juga untuk teman-teman yang baru, yang benar-benar belum ngerti gimana caranya untuk menentukan harga di online, bisa pakai kalkulator yang saya buatkan ini. Dan ini insya Allah cukup aman juga ketika teman-teman buat harga pakai kalkulator ini, karena ini udah saya masukin juga biaya promo, biaya marketing dan lain-lainnya udah saya masukin juga di sini. Ketika nanti saya update, teman-teman sudah dapat free update-nya juga. Nggak perlu nambah biaya lagi untuk beli kalkulator yang udah saya siapkan ini. Oke, kalau kembali lagi ke iklan GoFood ya. Iklan GoFood itu biasanya mereka membuat bundling nih. Ada yang buat bundling sama yang kita buat sendiri. Nah, kalau yang buat bundling ini rekomendasi dari GoFoodnya dan ada periodenya. Bahkan kita juga bisa untuk klik selamanya, aktifin selamanya sampai kita menghentikan. Itu ada juga di GoFood. Nah, kalau di GoFood ini yang pertama dia menu, kita siapin, ada yang siapin menu beberapa
terus kita iklanin itu ada. Terus ada juga yang pakai kode promo sekitar 30% 40% nanti, tapi harus ikut iklan nih. Nah, ikut iklannya per kliknya bisa sampai 800 atau bahkan 700, ada yang 1000 lebih. Nah, itu dari penawaran teman-teman, tergantung teman-teman enaknya mau yang dimana. Kalau saya ketika harga per kliknya di bawah 800 itu saya ambil. Oke. Yang kedua, di GoFood-nya itu ada iklan pribadi, iklan atau iklan mandiri yang tidak direkomendasikan oleh GoFood atau paket, nggak ada paket bundlingnya. Kita membuat sendiri, tapi lagi-lagi di sini hanya per klik adanya, baik itu banner atau searching itu per klik. Nah, sama resikonya sama kayak di di GrabFood, di ShopeeFood dan di GoFood, resikonya sama tadi, per klik juga. Per klik itu biasanya sama, penjelasannya sama persis kayak gitu. Nah, nyamannya di mana teman-teman? Kalau saya merekomendasikan paket yang bundling dengan biaya per kliknya di bawah 800 rupiah ya, itu ambil kalau menurut saya, dan itu cukup efektif di resto saya. Nah, kalau buat teman-teman bisa mencoba itu, dan jangan lupa dari GrabFood, ShopeeFood dan di GoFood teman-teman harus membuat rentan waktu iklan berapa lama. Ini yang sering banget resto baru nggak perhatikan, dia asal membuat aja dan akhirnya pasti rugi. Dia nggak memperhatikan rentan waktu iklannya tadi sampai kapan. Kalau saya buatnya itu per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa ada yang 1 tahun juga. Nah, yang seperti video saya tadi bilang, iklan yang bagus itu bukan iklan yang coba-coba, tapi iklan yang berkesinambungan, yang lanjut terus. Misal kita punya budget 100.000, ya udah 100.000 itu kan saya buat dalam 1 bulan kayak gitu. Nah, bisa dicek di aplikasinya teman-teman juga, bisa mau baik di GrabFood, di GoFood atau di ShopeeFood, silahkan dicek. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar, nanti akan saya balas satu per satu. Jika emang kurang jelas, nanti ketika teman-teman udah beli kalkulator yang udah saya cantumkan di link bio saya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.